Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para pemirsa sehat TVRI di rumah. Jumpa lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Seperti biasa di program Ruang Kesehatan, kita akan membahas sejumlah topik kesehatan tertentu yang akan dikemas secara ringan dan menarik sehingga mudah dipahami para pemirsa sehat di rumah. Nah, untuk episode kali ini temanya menarik nih. Kalau pecinta drama Korea kayak saya nih, pasti sudah sering nih mendengar judul drama Korea terkait It's Okay Not to Be Okay maupun Daily Dose of Sunshine. Nah, selevel drama Korea aja itu memperhatikan banget, concern banget nih terhadap kesehatan mental atau jiwa. Oleh karena itu, bagi pemirsa sehat TVRI di rumah yang penasaran nih terhadap kesehatan jiwa, kali ini tema di program Ruang Kesehatan kita akan membahas terkait mengenal gangguan depresi. Nah, tentunya untuk pembahasan ini saya tidak sendirian. Saya sudah mengundang narasumber jauh nih dari Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda Seberang, yaitu Dr. Julianata Ashadi, spesialis kedokteran jiwa. Semangat pagi, dokter. Semangat pagi. Gimana kabarnya, dok? Alhamdulillah baik. Sehat secara mental ya, dok ya? Insya Allah sehat. Dokter Cila sehat? Sehat, alhamdulillah, dokter. Ya. Dokter Julian, dok ya panggilannya? Iya. Oke, dokter, seperti tadi pembukaannya, dok, memang sekarang ini lagi concern banget, dok ya. Selain kesehatan secara fisik, mental juga kayaknya udah jadi perhatian dari masyarakat nih, dok. Iya. Oke, dokter. Sebelum kita bahas lebih lanjut, dok, sebenarnya, dok, untuk pembahasan kesehatan jiwa ataupun terkait kompetensi dokter sebagai kedokteran jiwa tuh masalah apa aja sih, dok, yang ditangani, dok? Ya, baik. Ragam daripada masalah mental itu cukup luas ya. Jadi kita punya beberapa kategori besar untuk mengklasifikasikan suatu bentuk gangguan kejiwaan. Ada yang namanya gangguan mental organik, ya itu yang paling besar ya, karena itu gangguan mental yang disebabkan oleh karena masalah organik, dapat akibat tumor, ya, dapat akibat pasca stroke, pasca kecelakaan, gangguan pada pembuluh darah. Ada juga gangguan mental akibat penggunaan zat, seperti narkoba ya. Ada lagi gangguan mental terkait dengan skizofrenia dan gangguan waham. Lalu juga ada yang namanya gangguan mood. Nah, ini seperti kita akan bicarakan nanti, depresi. Siap, kemudian lagi ada gangguan neurotik dan gangguan kecemasan ya. Lalu ada lagi yang namanya gangguan kepribadian. Lain lagi nanti gangguan kepribadian. Ada lagi gangguan mental, retardasi mental. Nah, lalu gangguan perkembangan psikologis itu seperti pada autism, ADHD, ya kan ya. Dan gangguan perilaku pada masa remaja dan anak-anak. Oke, luas banget, dok ya. Cukup luas sebenarnya. Oke, makanya sebenarnya ada sub-sub lagi, dok ya, nanti ujung-ujungnya di spesialis kedokteran jiwa ini, dok ya. Iya, betul. Oke, dokter. Tadi yang organik itu maksudnya yang didasari penyakit tertentu, dok ya? Iya, jadi gangguan mentalnya itu muncul karena tadi ada stroke, ada tumor, atau pasca kecelakaan. Membuat adanya gangguan dari kesehatan jiwanya itu, dok ya? Iya, berubah dia. Oke, siap, dokter. Ini secara awam, dok, untuk penanganan kesehatan jiwa, bedanya apa sih, dok? Psikolog nih, dok. Karena biasa kan kita awamnya ini dengan psikolog, dok. Dengan dokter spesialis kedokteran jiwa ini, dok. Ya, sebenarnya psikolog dan psikiater itu sama-sama bekerja dalam ranah mental. Cuman perbedaannya adalah basic ilmuannya, mereka basicnya adalah psikologi. Jadi artinya mereka sejak strata 1 sudah belajar ilmu psikologi. Sedangkan kita yang kedokteran basicnya adalah ilmu kedokteran. Jadi perbedaannya adalah nanti dalam ruang lingkup pemberian obat-obatan. Jadi kalau psikolog pendekatannya adalah pendekatan psikoterapi, sedangkan psikiater pendekatannya dapat kedua-duanya, psikoterapi maupun pendekatan dengan menggunakan psikofarmakologi. Dengan bantuan obat-obatan atau dengan terapi-terapi lain yang melibatkan teknologi seperti misalnya ECT, RTMS ya, hal-hal begitu. Itu yang invasif, dok ya? Iya. Oke, berarti secara garis besar psikolog itu tidak bisa memberikan obat, dok ya? Tidak bisa memberikan obat, tapi tidak menutup kemungkinan psikiater dan psikolog itu sering bekerja berbarengan. Benar, dok, benar. Biasanya ada klinik kesehatan jiwa terdiri dari psikiater dan psikolog, dok ya? Iya, betul. Siap, dokter. Oke, dokter, sudah bahas tentang kompetensi kedokteran jiwa. Sebenarnya, dok, secara garis besar gangguan jiwa tadi seperti yang dokter bilang itu kan banyak banget nih, dok. Yang paling banyak dokter temui di Kalimantan Timur sendiri, terutama di Samarinda, dok. Itu penyakit yang mana, dok? Yang paling banyak itu memang skizofren ya.
Oke. Schizofren diikuti dengan gangguan mood, yaitu diantaranya adalah depresi, kemudian kecemasan, gangguan afektif bipolar, yaitu gangguan afektif, gangguan mood yang berubah-berubah itu. Oke. Tapi memang jumlah tertinggi biasanya schizofrenia sih. Oh, schizofren dok ya. Oke, itu mungkin nanti kita pembahasan lebih lanjut itu dok ya, schizofren. Karena memang saya lihat kalau schizofren juga baca banyak banget dok ya yang perlu dibahas dari schizofren sendiri dok ya. Betul. Oke dokter, kita fokus ke gangguan mood tadi dok. Ini yang bahasan kita, tema kita kali ini tentang gangguan depresi itu masuk di klasifikasi yang gangguan mood tadi dok ya. Betul. Saya agak serem nih dok dengan bahasa mood. Saya kan biasanya dibilang moody gitu kalau perempuan nih dok. Sebenarnya dok, pengertian dari gangguan depresi ini apa sih dok? Jadi depresi itu adalah salah satu bentuk gangguan kejiwaan ya. Jadi depresi itu gangguan kejiwaan, sebuah gangguan dia. Jadi terminologi yang sering dipakai orang-orang sekarang ini sepertinya sudah agak bias dengan penggunaan kata depresi. Benar, itu. dok. Misalnya temannya lagi pergi ke mall gitu, terus dia teman-temannya mencari seseorang yang ini ngilang entah di mana. Kamu dari mana? Aku depresi nyari kamu gitu. Oh iya benar. Jadi bukan depresi itu yang dimaksud ya. Jadi depresi dalam ranah kita ini adalah suatu bentuk gangguan kejiwaan yang mana perlu mendapatkan perhatian khusus dan perlu mendapatkan pengobatan yang komprehensif ya. Jadi sudah mengganggu fungsi-fungsi kehidupan. Jadi itu yang dimaksud depresinya. Oke, benar dok. Kadang-kadang juga saya bilang, aduh saya depresi nih dengan kelakuan anak saya dok. Padahal belum termasuk untuk gangguan depresi dok ya. Sebenarnya penegakan diagnosis orang ini terkena gangguan depresi itu apa aja dok? Ya, dari namanya mungkin secara umum kita tahu ada istilah depresi itu artinya udahlah sedih lah ya. Iya sedih. Cuman artinya sedih ini bukan sedih yang sedih biasa-biasa saja. Jadi ini sudah sedih yang masuk ke taraf gangguan gitu. Sudah berlangsung lebih daripada 2 minggu. Dan itu sudah mengganggu fungsi-fungsi keseharian manusia. Apa tuh fungsi-fungsinya? Kita punya fungsi yang namanya fungsi peran. Fungsi peran, kemudian fungsi pekerjaan, kemudian fungsi sosial, kemudian fungsi perawatan diri, dan fungsi waktu luang. Dari kelima fungsi ini biasanya pada gangguan jiwa itu terganggu. Jadi kalau Anda mengatakan diri Anda depresi tapi nggak ganggu fungsi ini, mungkin belum depresi. Iya. Nah fungsi-fungsi itu contohnya nih, fungsi peran ya. Tadinya dia seorang ibu. Sekarang udah nggak mau ngurus anaknya. Karena depresi tadi itu? Karena depresi. Fungsi pekerjaan, tadinya kerja. Sekarang udah nggak mau kerja lagi. Absen terus gitu kan ya. Kemudian fungsi sosial, tadinya aktif di pengajian, aktif di kegiatan sosial. Sekarang udah dicari-cari sama warga, kemana sekarang udah nggak pernah datang lagi. Kemudian fungsi perawatan diri, yang tadinya mandi 2 kali sehari, sekarang 2 hari sekali. Nah, ganti bajunya mulai jarang-jarang. Dok. Fungsi waktu luang, tadinya senang banget nonton drama Korea. Sekarang udah nggak mau nonton lagi gitu, diem, menyendiri gitu. Nah, itu berarti si depresi tadi itu sudah mengenai fungsi-fungsi kehidupan manusia. Saat itulah baru kita katakan, wah ini udah gangguan nih kayaknya. Jadi sebenarnya kalau kayak tadi dokter bilang depresi, nyari teman saya depresi, menanggapi kelakuan anak, sebenarnya bisa dalam tahap normal masih dok ya? Sebenarnya itu terminologi aja yang salah. Tadi sudah menjadi gangguan depresi jika mengganggu kelima fungsi tadi dok ya. Saya sudah tidak mengurus anak, saya sudah tidak mau mandi, nggak mau nonton drama Korea, nah baru itu gangguan dok ya. Tapi kalau bicara gejala ya, gejala sebenarnya itu ada, kita punya namanya 3 gejala mayor. Nanti diikuti oleh 4 gejala lainnya. Dok. Gejala mayor itu apa? Yang 3 paling penting itu pertama adalah afek yang murung. Jadi wajahnya murung terus. Sedih banget. Jelas ekspresinya tertampak ya. Kemudian kehilangan minat dan kegembiraannya pada apa yang biasa dia lakukan sebelum-sebelumnya itu. Dan kondisi mudah lelah, mudah capek. Hanya pekerjaan sedikit aja udah capek sekali. Jadi kalau ada 3 gejala ini, maka ini sudah masuk ke kategori depresi. Kalau hanya 2 saja, maka itu namanya depresi ringan atau depresi sedang. Diikuti dengan gejala-gejala tambahan lainnya seperti kehilangan nafsu makan, susah tidur, ada merasa hidup seperti berada di ujung tanduk gitu kan ya. Kehilangan percaya diri, putus asa, dan yang paling penting ini yang paling jadi red flag kita itu adalah pikiran atau arah ke suicide, bunuh diri. Nah, itu yang perlu bisa sampai separah itu dok bisa ya? Bisa sampai separah itu. Dok, sebenarnya apa sih dok yang nyebabin? Kok saya jadi parno juga nih dok dengarnya dok?
Penyebab apa nih? Penyebab bisa terjadi gangguan depresi ini, Dok? Ya, kalau kita lihat etiologinya atau penyebab daripada depresi itu sendiri tidak ada penyebab tunggal. Oke. Jadi penyebabnya itu adalah multifaktorial. Oke, Dok. Jadi bisa disebabkan oleh karena pertama nih ya, faktor biologi, bisa akibat faktor psikologis dan faktor sosial. Oke, Dok. Itu sebabnya di dalam ranah kejiwaan kita selalu bilang penyebab dari gangguan suatu kejiwaan itu adalah faktor biopsikososialnya. Nah, begitu. Banyak, Dok, ya berarti faktor-faktornya. Faktor-faktornya banyak. Jadi kalau misalnya ada orang kena stresor itu artinya sesuatu yang menyebabkan stres. Oke. Nggak semua orang akan sama reaksinya. Betul, Dok. Walaupun stresornya sama. Betul, Dok. Nah, itu yang saya sebut tadi. Faktor-faktornya nggak sama. Kalau faktornya sama, tentu saja orang kehilangan sepeda motor, lalu dia depresi, maka semua orang yang kehilangan sepeda motor harus akan depresi. Ya. Oh, tapi realitanya tidak kan? Enggak, Dok. Karena ada yang tadi, biasa aja, ya. ada yang malah bagus nih buat motor baru gitu, Dok ya. Ya. Oke. Itu kenapa, Dok, terjadi perbedaan seperti itu, Dok? Ya, karena tadi perbedaan-perbedaan itu meliputi faktor risiko lah ya kita sebut ya. Yang pertama faktor jenis kelamin. Oke. Kalau wanita itu memang lebih banyak mengidap depresi dibanding laki-laki dengan perbandingan 1:2. Serem nih. Kenapa, Dok, wanita yang lebih banyak nih, Dok? 1:2. Oke. 1 laki-laki, 2 itu perempuan. Oke, Dok. Kemudian usia ya, usia rentang awitan antara 20 sampai dengan 40 tahun. Wah, muda, Dok, Ya, cenderung rata-rata. lebih muda. Walaupun Dok, ya? bisa juga depresi itu mengenai dengan usia yang lebih tua atau lebih anak-anak lagi bisa. Nggih. Kemudian faktor risiko lain adalah status perkawinan. Oke. Jadi orang yang menikah dengan segala macam huru-haranya, itu kan ada perceraian dan segala macam. Tapi ada suatu penelitian yang menarik begini, ya. Angka depresi pada wanita lajang itu justru lebih jarang dibandingkan wanita yang menikah. Karena stresnya lebih banyak kayaknya. Sebaliknya, laki-laki yang lajang lebih banyak depresinya daripada laki-laki yang menikah. Mungkin kena pusing nyari jodoh kalau yang laki-laki, Dok. Ya, tapi ini bukan untuk apa ya, bukan bukan untuk menjudge sesuatu, tapi artinya stresor itu ada banyak ragamnya sebenarnya. Siap, Dok. Kemudian faktor genetik. Oke, Dok. Faktor genetik itu penting karena ada riwayat genetik di dalam keluarga, biasanya juga akan mewariskan sifat depresif di kemudian hari pada anak-anaknya. Oke. Tapi anehnya begini, ada lagi penelitian tentang anak adopsi, anak angkat. Oke, Dok. Ternyata anak angkat yang tidak secara biologi itu merupakan keturunan langsung, dalam pengasuhannya jika dia itu diasuh oleh orang tua yang punya riwayat depresif, bisa punya risiko depresif juga. Jadi artinya bukan hanya biologi tapi faktor lingkungan. Ya, pola dia dibesarkan dengan pola habitual tertentu yang membuat dia itu jadi gampang sekali depresif. Oke. Kemudian apalagi kepribadian. Oke. Kepribadian tertutup, orang yang tidak mau berbagi masalahnya. Introvert, Dok, ya. Kurang lebih seperti itulah ya. Atau dependent, sangat bergantung sekali dengan orang lain. Oke. Itu rentan sekali untuk terjadinya depresi. Lalu faktor lain, faktor stresornya tadi. Stresor psikososial lah ya. Apa itu kehilangan pekerjaan, apakah itu ditipu dan segala macam. Dan yang terakhir adalah pekerjaan tadi sendiri. Jadi pekerjaan itu merupakan salah satu penyebab depresi juga. Dari penelitian yang dilakukan di sejumlah negara disebutkan bahwa orang yang tidak bekerja, artinya menganggur, bisa mengalami depresi 3 kali lipat. Dibandingkan dengan orang yang dibandingkan orang yang bekerja. Jadi dengan tingginya angka pengangguran saat ini, maka itu menjadi perhatian lah buat kita semua ya. Benar, Dok, ya. Apalagi di kedokteran jiwa nih, Dok, ya, agak ngeri ya, Dok, ya. Kalau saya dengar tadi materinya berarti mendiagnosis seseorang itu kena gangguan depresi itu cukup susah, Dok, ya. Sebenarnya. Karena banyak faktor tadi itu, Dok. Iya, betul sekali. Oke, Dok. Yang Cila garis bawahi juga terkait genetik nih, Dok. Apakah harus orang tuanya hanya gangguan depresi ataukah bisa schizofren atau gangguan yang lain yang bisa menyebabkan anaknya ini lebih rentan menjadi gangguan depresi tadi, Dok? Iya, biasanya sih sesama depresif sih biasanya ya. Dok. Kalau schizofren justru sebenarnya riwayat keluarganya justru bukan schizofren malahan. Oke. Jadi artinya kalau schizofren ada riwayat keluarga yang bukan schizofren, maka biasanya sulit untuk jadi depresif biasanya. Atau jadi schizofren ya, artinya schizofren biasanya diturunkan
schizopren gitu. Oh iya dok. Schizopren, depresif. Oh harusnya seperti itu dok ya. Atau bipolar depresif. Oh, Orang tuanya bipolar, anaknya depresif. Kalau schizopren biasanya schizopren aja. Oke. Aduh banyak dok ya pembahasannya dok ya. Jadi dok, dari tadi pengertian, penyebab, faktor resiko, kapan dok seseorang ini harus berkonsultasi secepatnya dok ke psikolog ataupun ke dokter spesialis kedokteran jiwa dok? Ya, pertama jika seseorang itu merasa dia merasakan sedih yang berkepanjangan, mencapai waktu 2 mingguan, diiringi dengan gejala-gejala tadi, dan dia merasa nggak mampu untuk menangani hal tersebut oleh dirinya sendiri. Oke dok. Maka sebaiknya dia berkonsultasi dengan profesional ya, untuk mengatasi masalahan tersebut. Karena jika dibiarkan, maka nanti akan semakin berat mengganggu fungsi-fungsi kehidupan tadi. Akhirnya pekerjaannya mulai terganggu, rumah tangganya mulai terganggu, anak-anaknya mulai ditinggalkan, ya kan ya. Dan yang paling penting dari depresi itu kan ada gradasinya juga. Dok. Depresi yang paling berat itu dapat disertai dengan gejala psikotik gitu. Psikotik itu apa? Itu gejala di mana seseorang sudah sulit untuk membedakan mana yang namanya realita, mana yang non realita. Waduh. Di saat itu ada yang seperti melihat atau mendengar sesuatu yang tidak bisa dilihat dan didengar orang lain. Halusinasi dok. Seperti halusinasi, membisikkan sesuatu di telinganya, mati aja. Aduh. Nah, itu mendorong dia untuk melakukan aksi bunuh diri. Aduh. Nah, jadi depresi itu pada tingkatan yang paling berat, halusinasi ini berbahaya sekali. Gitu. Aduh merinding saya dok bahas halusinasi ini dok. Iya. Kemudian tadi mengenai tingkatan dok. Jadi kan tadi depresinya harus 2 minggu nih, maksudnya waktu untuk dikatakan ini gangguan depresi. Sebenarnya banyak kan dok di lingkungan kita sehari-hari, misalnya nih dok ya, putus dari pacar, atau mungkin nggak naik kelas, atau apa, itu mungkin punya waktu adaptasi ke dirinya itu 1 minggu, 3 hari, kemudian dia akan mencoba adaptasi lagi terhadap masa depannya lah ibaratnya dok. Apakah memang yang begini sudah bisa digolongkan untuk depresi atau belum? Ya, memang sebenarnya dalam kriteria diagnosa itu dikatakan 2 minggu. Tetapi 2 minggu itu apabila gejalanya lebih berat ya, dalam 2 minggu itu bisa saja kita tegakkan diagnosa depresi. Walaupun belum sampai 2 minggu. Asal gejalanya sudah sedemikian berat sekali. Nggak mau makan, mengurung diri. Gitu. Oke, siap dok. Ini kita tahan dulu penjelasan lebih lanjutnya dok. Ya. Saya jeda iklan sebentar dulu, dok. Oke, pemirsa Sehat TVRI di rumah, kita akan jeda iklan sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, hidup sehat. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi pertumbuhan yang terhambat pada anak-anak akibat kekurangan gizi kronis. Biasanya dimulai sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Gejala stunting ditandai dengan pertumbuhan fisik yang terhambat pada anak. Terlihat dari tinggi badan pendek, berat badan kurang, keterlambatan perkembangan motorik dan kognitif, serta daya tahan tubuh yang lemah. Penyebab stunting terjadi karena adanya praktek pengasuhan yang tidak baik, terbatasnya layanan kesehatan, terbatasnya pembelajaran dini yang berkualitas, serta kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Cegah stunting sejak dini dengan memastikan anak makan buah dan sayur yang sehat, mencukupi asupan gizi sejak pembuahan sel telur hingga anak berusia 2 tahun, memberikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan, dan mengusahakan anak mendapatkan imunisasi yang lengkap. Kok dibakar sih? Lah, emangnya kenapa? Kan ada cara lain. Kita bisa mengolah sampah tanpa merusak lingkungan. Yuk, aku punya beberapa tips untuk kamu. Pertama, memisahkan sampah sesuai jenisnya.
Cara pertama yang dapat kamu lakukan untuk pengolahan sampah dapat dimulai dengan memisahkan sampah menjadi 2 bagian, yakni organik dan anorganik. Kedua, melakukan zero waste. Konsep zero waste yang mulai sering disuarakan agar manusia mulai peduli dengan alam dapat diwujudkan dengan menggunakan barang-barang yang tidak habis dipakai. Salah satunya seperti mengganti plastik dengan tas belanja kain. Ketiga, membuat pupuk dari sampah organik. Daripada membiarkan sampah organik berbau busuk karena bakteri pengurai, ada baiknya kamu melakukan daur ulang dengan menjadikannya sebagai pupuk kompos pada tanaman. 4. Melakukan daur ulang pada sampah anorganik. Sama seperti konsep 3R, kamu dapat membantu pengolahan sampah dengan memilih barang-barang yang masih dapat digunakan kembali. Nah, sekarang udah ngerti kan? Sayangi bumi, langkah kecil, dampak besar. Oke, pemirsa Sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Julianata Asadi, spesialis kedokteran jiwa dalam bahasan tema mengenal gangguan depresi. Oke, Dr. Julian, tadi sudah kita bahas terkait gejala-gejalanya nih, Dok. Tadi agak menarik Cila perhatikan bahwa ternyata depresi ini ada tingkatannya, Dok. Dari yang ringan sampai yang berat jika ada keinginan sampai pengen bunuh diri, Dok, ya, suicide. Nah, Dok, kalau misalnya nih, Dok, ternyata depresinya baru 2 hari, misalnya aduh Cila baru diputusin sama pacar nih kemarin, tiba-tiba hari ini ada halusinasi dan pengen langsung bunuh diri nih, Dok. Nah, itu apakah sudah langsung bisa diklasifikasikan bahwa ini adalah gangguan depresi berat atau gimana, Dok? Iya, baik. Ada lagi diagnosa yang di bawah 2 minggu sebenarnya. Namanya reaksi stres akut ya. Dan reaksi stres akut itu dapat menyerupai campuran dari semua bentuk gejala gangguan kejiwaan. Tapi dia sebenarnya agak semu dalam arti bukan yang sebenarnya karena waktunya masih sangat singkat sekali. Jadi bisa jadi itu adalah suatu reaksi stres akut ya. Ngamuk-ngamuk, dia bilang dia melihat macam-macam, tapi baru 2 hari misalnya ya. Nah, oleh karena itu perlu pengamatan lebih jauh lagi. Atau perlu dievaluasi, jangan-jangan ini suatu depresi berulang. Jadi depresi itu bisa berulang ya. Waduh, iya. Ini penting untuk saya sampaikan bahwa orang yang pernah kena depresi dalam hidupnya, 50% dia akan bisa rentan mengalami depresi lagi di kemudian hari. Aduh. Kalau dia kena yang kedua kalinya, maka potensi untuk kena lagi yang ketiganya 80%. Waduh. Ya, jadi depresi itu bisa berulang dan yang pernah kena atau penyintas depresi mungkin barangkali lebih banyak untuk mengatur pola kehidupan dan pikirannya agar dapat menjalani kehidupan lebih baik ya, karena risikonya jadi lebih meningkat setelah itu. Walaupun dengan stresor yang berbeda, Dok? Iya, stresor yang berbeda. Oke, waduh serem banget nih. Oke, Dokter, kira-kira ini kalau kehidupan sehari-hari, orang kadang mengatakan, duh Cila nih overthinking nih, Cila nih baperan nih. Sebenarnya faktor-faktor baperan tadi sama overthinking, parnoan, Dok, itu bisa menimbulkan gejala depresi, gangguan depresi apa enggak, Dok? Ya sebenarnya overthinking atau yang namanya parnoan itu kan sebenarnya bentuk kecemasan ya. Betul, Dok. Kecemasan. Orang yang cemas terus-terusan kan kayak diteror terus-terusan. Betul. Lama-lama bisa jadi depresi. Aduh. Jadi artinya kecemasan dan depresi itu memang seperti 2 sisi mata uang memang. Jadi biasanya orang mengidap depresi pasti ada anxiety-nya. Dan pada orang pengidap anxiety lama-lama ya cemas terus jadi depresi juga kan. Nah, benar. Jadi sebenarnya kalau ditanya tadi oleh Dr. Cila, apakah itu bisa menyebabkan depresi? Iya, bisa menyebabkan depresi. Aduh, resiko juga, Dok, ya. Resiko juga itu overthinking tuh. Aduh, serba salah nih. Tapi kadang-kadang ada positifnya juga, Dok, kalau overthinking. Maksudnya sebelum kita terjun ke lapangan atau ada kegiatan apa, kita udah mikir nih, oh Cila harus siapin ini. Nanti kalau nggak disiapin, nanti bisa gagal nih kegiatannya. Sebenarnya boleh gitu kan, Dok, ya? Jadi ada yang namanya mekanisme pertahanan jiwa. Jadi mekanisme pertahanan jiwa itu apa? Kalau dalam konteks penyakit fisik ya kita bicara imunitas. Oh benar, Dok. Ternyata di dalam ranah kejiwaan ada yang namanya imunitas untuk jiwa. Itu disebut sebagai defense mechanism atau mekanisme pertahanan jiwa. Setiap orang mekanisme pertahanan jiwanya ini nggak sama. Tergantung pola asuhnya,
peristiwa pahit manis dalam hidupnya, pelatihan-pelatihan yang pernah dia ikuti dalam hidupnya, entah bertemu orang positif, negatif, terbentuklah itu imunitas jiwa tadi yang beda-beda. Nah itu juga dibagi lagi. Ada yang namanya imunitas yang paling bawah itu yang paling tidak dewasa, imatur. Imatur. Lalu ada lagi tengah-tengah neurotik namanya. Ada lagi yang paling atas yang sehat banget jiwanya, mekanismenya. Salah satunya tadi antisipatif. Kemudian altruisme ya, berkorban untuk orang lain. Jadi misalnya saya tahu bahwa besok saya minggu depan saya ujian, dia mempersiapkan ujian dengan baik, belajar dengan baik. Itu antisipatif, itu bukan overthinking. Justru sebenarnya itu mekanisme pertahanan jiwa yang sehat. Gitu. Lagi-lagi definisi dok ya. Kadang-kadang kalau masyarakat, aduh lu overthinking banget sih, sudah jalanin aja dulu. Ternyata ini antisipatif dok. Iya, kecuali itu tadi antisipatifnya berlebihan sampai nggak tidur, deg-degan lah, itu bisa jadi ya overthinking. Oke dok, ini agak susah dok ya diukur untuk imunitas kesehatan jiwanya dok ya. Kalau imunitas physically kan ya udah, kalau sudah lewat ya udah sakit. Kalau jiwa ini agak susah dok diukurnya dok ya. Sebenarnya tampak kok, kelihatan. Tampak dok ya, aduh saya bisa kelihatan dong dok. Pada tingkat-tingkat yang rendah ya, kita sebut sebagai mekanisme pertahanan jiwa yang tidak matur, yang paling rendah. Itu contohnya macam-macam. Misalnya ada acting out. Apa tuh acting out? Begitu dia ditimpa suatu permasalahan kehidupan, langsung gebrak meja. Pukul. Artis tuh. Langsung pukul. Apa tadi kamu bilang? Langsung main pukul. Acting out langsung. Ada lagi namanya apa ya? Begitu dia dimarahin bosnya, dimarah-marahin di kantornya, dia pulang sampai rumah, itu istrinya dia marah-marahin. Aduh. Dilampiaskan kepada yang lain. Imatur dok ya? Itu imatur. Lalu ada lagi yang tengah-tengah tuh, yang namanya neurotik. Oke dok. Dimarah-marahin, ya dia nggak malah balik. Tapi sampai rumah dia sakit mah. Pusing, diare. Jadi lari ke badannya. Ke fisiknya, ke fisiknya. Oke. Sedangkan yang dewasa, yang paling atas tuh bentuk mekanisme pertahanan jiwa yang dewasa tadi yang saya sebutkan. Ada altruism, ya kan ya. Dia tahu ayahnya meninggal dunia akibat pandemi COVID beberapa tahun lalu. Daripada dia menjadi sedih berkepanjangan, dia menjadi relawan COVID. Seperti susah itu. Ini kayaknya ditemukan dok ya. Kayak 1 banding berapa ini dok untuk altruisme tadi itu dok ya. Oke dokter, ternyata luas ya dok ya. Dan juga pernah dengar nggak sih dok kalau misalnya orang gangguan jiwa ini termasuk yang gangguan depresi, lu kurang iman nih, lu kurang ibadah nih, sebenarnya ada hubungannya nggak sih dok dalam membentuk imunitas kesehatan jiwa tadi dok? Sebenarnya saya tidak ingin mengatakan seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan itu disebut sebagai kurang iman ya. Itu saya kira terlalu menjudge ya. Tapi sebenarnya basicnya begini, kita balik kepada imunitas tadi ya, imunitas jiwa tadi. Orang dengan tingkat kemampuan bertahan dari stresor yang baik dan umumnya yang paling mudah itu kan pendekatan agama. Jadi misalnya dia kehilangan sepeda motornya. Tapi dia tahu bahwa apa yang dia miliki di dunia ini hanya titipan. Dia paham betul itu. Dia paham bahwa rezeki tidak akan tertukar dan segala macam. Kan lebih mudah buat dia menghadapi itu. Dok. Kalau iman mungkin beriman. Mungkin dia tahu juga soal ini. Tapi apakah itu penghayatannya dapat sampai pada titik di mana dia mampu untuk mengendalikan imunitas jiwanya tadi, kan berbeda-beda tiap orang. Dok. Jadi saya katakan bahwa ini bukan soal kurang iman dan takwa, tapi dengan meningkatkan iman dan takwa tadi, itu benteng yang paling baik dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan yang nantinya bisa berisiko untuk terjadinya gangguan kejiwaan. Oke, siap dokter. Berarti berhubungan secara tidak langsung dok ya. Jika kita sudah tadi itu lebih meningkatkan iman takwa, kita punya pertahanan diri dok ya, bahwa agama tuh ngajarkan gini, jadi kita harus ngikut gitu dok. Wah, seru-seru nih dok. Kemudian dok, tadi dokter bilang penyebabnya kan banyak nih, pola asuh untuk gangguan depresi. Jadi apakah kalau orang sudah terdiagnosis gangguan depresi, dia muncul, kalau kayak asma kemarin kan dok, ada bahasan asma kemarin, dia akan muncul serangan-serangan nih dok. Kalau pada gangguan depresi ini, apakah dalam 2 minggu ini selalu muncul, ataukah bisa misalnya 2 hari? Minggu depan 2 hari lagi. Serangan-serangan seperti itu apakah ada juga dok di gangguan depresi? Tidak, kalau depresi itu gangguannya terus-menerus. Dan telah berlangsung selama 2 minggu. Kalau udah mencapai 2 minggu, bisa kita tegakkan diagnosa depresif. Dan biasanya kan terus berlangsung kan? Iya dok. Entah apakah diobatin atau tidak, atau dibiarkan saja ya. Tapi intinya dia selama 2 minggu terus-menerus berlangsung. Saya mikirkannya capek dok, kayak 2 minggu nggak mandi, 2 minggu nggak gitu-gitu tuh nggak. Jadi sebenarnya itu penderitaan kan? Iya benar dok. Iya, itu distress. Tapi bagi orang-orang ini dia nggak nyadar dok ya? Bagaimana dia tahan gitu? Makanya akhirnya dia ingin keluar kan? Dari ini dengan cara apa? Bunuh diri kan? Dengan suicide.
Karena nggak tahan lagi udah ngadapin ini semua. Gitu. Dan itu 2 minggu, lelah sekali, tidur susah juga, makan nggak enak. Iya, nggak mandi, terus stres banget. Waduh, ternyata ini memang harus digarisbawahi dok ya, bahwa gejala-gejala kayak gini nih harus segera dikonsultasikan. Kalau misalnya tidak bisa menyelesaikan dengan sudah dikasih misalnya nih kajian-kajian apa, hadis, terus ayat Quran ternyata nggak bisa membuat dia rilis gitu ya, cepet-cepet dia harus ketemu dengan psikolog atau langsung ke dokter jiwa dok ya? Iya betul. Oke, siap dokter. Kemudian dok, bagaimana penata laksanaannya dok jika sudah terdiagnosis gangguan depresi ini? Tata laksananya ada 2 yang secara garis besar ya, yaitu pertama dengan penggunaan psikoterapi. Psikoterapi itu kita mengobati orang bukan dengan obat, tapi dengan pendekatan kejiwaan juga gitu ya. Dan lebih banyak dilakukan dengan teknik komunikasi. Kemudian ada lagi satu dengan menggunakan obat-obatan. Obat-obatan itu penting, cuman masalahnya banyak masyarakat yang melihat ini sebagai suatu stigma gitu loh. Betul dok. Obat jiwa itu sama dengan narkoba. Betul dok. Obat jiwa itu diminum terus-terusan nanti bisa menyebabkan ketergantungan. Betul dok. Bisa merusak ginjal, merusak dan segala macam ya. Jadi nanti saya akan jelaskan itu ya, mudah-mudahan bisa merubah cara berpikir masyarakat tentang obat-obatan. Tapi psikoterapi tadi itu ada berbagai macam ragamnya. Yang pertama ada namanya psikoterapi suportif. Itu memberikan kehangatan, memberikan empati, dan memberikan kesempatan seorang pasien itu untuk melakukan ventilasi. Ventilasi itu apa? Ventilasi itu artinya persis kayak ruangan ini ada ventilasinya kan. Kalau di dalam ruangan ini pekat dengan udara yang hitam, yang kotor, dia butuh ruang untuk dia keluar itu. Nah, di dalam ranah psikologi juga, orang yang penuh dengan pikiran-pikiran yang negatif, itu pikiran perlu keluar. Dikeluarkan juga dari alam pikiran kita. Melalui apa? Melalui konseling, konsultasi, melalui berbicara dengan orang lain. Itu penting sekali. Betul, dok. Cuman masalahnya kebanyakan kita kan nggak paham itu. Orang yang penuh dengan masalah itu dianggap cengeng, sehingga orang tuanya, saudaranya, bahkan suaminya sendiri bilang, kamu terlalu cengeng, ngapain kamu curhat-curhat sana sini, aku bosan dengar curhatmu. Tidak demikian, ya. Jadi kita berikan kesempatan sebenarnya dia itu untuk melakukan ventilasi. Ventilasi itu penting sekali sehingga ruangan ini yang tadinya penuh dengan asap, akhirnya asapnya bersih kembali dari pikiran ya. Itu psikoterapi suportif. Lalu ada lagi namanya terapi kognitif. Jadi kita meluruskan cara berpikir seseorang, persepsi seseorang tentang sesuatu. Dia bilang saya adalah orang yang gagal. Misalnya dia punya persepsi seperti itu. Disebut sebagai cara berpikir yang salah, belief yang salah. Kita luruskan itu. Apanya yang gagal? Bukankah selama ini capaianmu telah ini, telah ini, telah ini? Apakah gagal itu hanya sebuah anggapan saja misalnya? Jadi kita giring dia akhirnya menggunakan logikanya sendiri dan dia menemukan jawabannya sendiri bahwa ternyata dia mengalami kekeliruan dalam mempersepsikan kehidupan gitu. Ya gitu ya. Jadi terapi kognitif itu kita pandu dia dengan akalnya dia sendiri untuk menemukan bahwa apa yang dia percayai selama ini ternyata tidak benar. Oke, dok. Kemudian lagi ada yang namanya terapi perilaku. Terapi perilaku itu di mana biasanya kita berikan kepada pasien-pasien yang tipe-tipenya tuh yang menyendiri. Yang suka menyendiri, yang suka introvert tadi. Oke, dok. Ya, jadi kita berikan tugas-tugas PR supaya dia itu mau berinteraksi sosial. Kasih PR deh, mulai 1 bulan ini kamu pergi ke warung ya. Disuruh orang tuamu pergi ke warung beberapa kali gitu. Karena takut dia pergi ke warung aja gitu. Ke supermarket dia takut. Gitu. Aduh, kenapa tuh? Karena tadi kepribadiannya itu dok ya? Bukan, karena pada penderita depresi kan nggak nyaman berada di tengah-tengah orang banyak. Ada rasa minder, ada rasa kehilangan rasa percaya diri. Dan yang paling penting secara neurokimiawi, ada neurotransmitter namanya serotonin itu mengalami penurunan drastis di dalam otaknya. Nah itu cara paling efektif dan paling alamiah untuk meningkatkan kembali serotonin di dalam otak kita adalah dengan berinteraksi sosial sebenarnya. Siap. Jadi mereka tuh nggak nyaman, lebih nyaman di dalam rumah, tapi kita upayakan mereka keluar, bertemu orang lagi, berkomunikasi lagi supaya hormon serotoninnya juga naik gitu loh. Siap dok. Lalu ada lagi psikoterapi dinamik ya. Jadi dinamik itu biasanya lebih ke arah pengalaman-pengalaman masa lalu dia. Mungkin dulu ada pelecehan seksual di masa kecilnya, ada pembulian hebat di masa lalunya, ya kan? Atau perceraian orang tua di masa lalu yang membuat dia rentan secara psikologis dan di masa dewasa mudah untuk jadi depresi. Nah, jadi psikoterapi, psikoanalisis atau psikodinamik itu kita giring dia kembali ke masa lalunya, mengingat kembali semua itu dengan asosiasi bebas. Dia ngomong apa saja. Begitu ketemu poinnya kita rekonstruksi cara berpikirnya itu tadi, pengalaman-pengalaman pahit di masa lalunya.
sehingga dia tumbuh yang sekarang ini menjadi lebih mudah menghadapi yang sekarang. Itu psikoterapinya ya. Oke, dok. Untuk terapi obat-obatan ada berbagai macam obat, diantaranya adalah obat SSRI tadi ngomongin soal serotonin ya, selektif serotonin ya. Kemudian lagi ada terapi kejang listrik bisa, RTMS itu kalau yang harus berat yang sudah ada pikiran untuk bunuh diri bisa kita lakukan terapi-terapi seperti itu. Tapi itu biasanya di rumah sakit yang ada fasilitas untuk itu ya, fasilitas rawat inap dan lain-lain. Oke, dok. Wah, banyak juga dok ya. Iya. Intinya sebenarnya ini pengalaman di keluarga dekat Cila juga dok. Takut dok kalau mau, nggak tahu nih, kayaknya psikiater ini ada efek bahwa menakutkan, takut tergiring opini, takut malah merubah prinsip hidup. Sebenarnya kenapa tuh dok? Apa yang perlu diluruskan terhadap pasien-pasien ini dok? Iya, kami berjuang ya bersama dengan teman-teman di layanan primer, teman-teman di puskesmas itu untuk kembali menghidupkan ini dan mencoba untuk mengajarkan ke masyarakat dan menghapus stigma tentang gangguan kejiwaan itu. Benar. Gangguan jiwa itu lekat dengan stigma yang negatif. Betul dok. Tampak lusuh, kotor, gelandangan, yang gitu-gitu kan ya. Iya, betul. Padahal tidak juga demikian gitu loh. Jadi itu membuat masyarakat akhirnya nggak mau membuka diri dia untuk berobat. Jadi depresinya udah berlangsung sekian bulan dengan segala macam huru-haranya baru datang saat sudah ada percobaan bunuh diri. Padahal jika ditangani lebih cepat kan lebih baik ya. Iya, nggak sampai ke sana ya, dok. Itu juga dipaksa dibawa akhirnya kan. Setelah ditemukan di dalam kamarnya ada obat-obatan untuk melakukan itu semua misalnya. Nah jadi stigma inilah yang ingin kita hapuskan. Supaya masyarakat tahu bahwa bertemu dokter jiwa itu tidak seperti itu, tidak menyeramkan. Dok, bener. Ya, jadi kita justru membantu sebenarnya. Bener dok. Justru Cila di praktek pribadi itu dok, kalau misalnya sudah ketemu nih kayak gejala-gejala, wah ini orang nih ngomong dari A sampai Z kayaknya, tapi dari pemeriksaan fisiknya normal. Kemudian Cila sarankan kayaknya butuh konsultasi ke psikiater deh, karena tidak terbukti apa yang dikeluhkannya ini ada pada pemeriksaan. Tapi langsung bilangnya dok, enggak dok, saya nggak gangguan jiwa kok. Iya. Sampai berstigma gitu karena saking takutnya atau denial kali dok ya? Iya, gangguan jiwa tadi itu adalah suatu stigma sendiri di masyarakat dan dianggap sebagai suatu bentuk kelemahan lah, lemah iman lah, ya lemah mental apa segala macam. Jadi tampak seperti orang lemah lah ya. Padahal tidak demikian. Dia sama dengan penyakit-penyakit lain. Oke dok. Oke, sedikit bahas tentang pencegahan dok. Kira-kira untuk mencegah terjadinya kayak gini nih, apa sih dok yang harus kita lakukan dok? Pertama ya, kalau kita tahu bahwa orang tua keluarga kita punya riwayat itu, maka kita mungkin berpotensi untuk itu. Maka kita lebih banyak melakukan pendekatan-pendekatan, memahami kondisi diri sendiri, bahwa apakah kita ini juga berpotensi itu. Jadi lebih mempertebal mekanisme pertahanan jiwa tadi. Siap, dok. Ya, entah itu dengan ikut banyak pengajian, apakah ikut dengan komunitas-komunitas apa self-help ya. Nah, hal-hal seperti itulah kira-kira. Dan juga salah satunya punya bestie dok ya. Jadi bisa sharing ventilasi tadi dok. Iya, betul. Oh, benar. banyak ini ya dok ya manfaatnya ya, ternyata punya bestie gitu dok. Oke dokter, saya izin jeda iklan sebentar dulu gitu dok. Oke pemirsa sehat TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Balikpapan, Simpul Hilirisasi Migas dan Logistik Kalimantan Timur, berdampingan dengan Ibu Kota Nusantara. Bahwa kepindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu Kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia. Menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris. Nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris. Tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana kita keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045.
Kota Dunia untuk semua. Kenapa tayangan TV sekarang begini? Gosip semua, drama semua, provokasi semua, hiks. Gak bahaya kah? Aku lelah, aku kesal. Gimana kalau nonton TVRI aja? Tayangan di TVRI itu menjunjung tinggi moral bangsa loh. Wah, bagus ini. Kami berkarya untuk kebanggaan nusa dan bangsa. Oh begitu ya? Indonesia yang berbudaya dan juga Indonesia yang berakhlak. Nah, ini baru mantap. Gak pakai provokasi, dramatisasi, apalagi gosipisasi. Sip banget tuh. TVRI, media kebanggaan kami. Oke, pemirsa Sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Julianata Asadi, spesialis kedokteran jiwa dalam bahasan topik mengenal gangguan depresi. Oke, Dr. Julian, di sesi yang terakhir ini, Cila ingin mengklarifikasi nih dok terkait mitos atau fakta terhadap pernyataan-pernyataan yang beredar luas di masyarakat, dok. Oke. Oke, dok. Nanti saya minta klarifikasi dokter terkait pernyataan yang saya sebutkan satu persatu. Oke, dok. Kita akan bahas dalam topik mitos atau fakta. Oke, dok, di situ sudah saya siapkan dua properti, dok. Ada mitos dan fakta. Untuk setiap pernyataan yang Cila sebutkan, nanti dokter acungkan yang mitos atau fakta dan juga alasannya, dok ya. Ya. Oke, siap dokter Julian? Oke, pernyataan pertama. Gangguan kesehatan jiwa disebabkan karena kepribadian yang lemah. Mitos atau fakta, dok? Wah, fakta nih, serem nih. Kenapa, dok, faktanya, dok? Ya, tadi seperti sudah kita bicarakan tentang kepribadian ya. Iya, dok. Jadi kepribadian yang lemah, yang introvert, yang lebih banyak mengurung diri, dependen dengan orang lain, itu punya risiko memang untuk mengalami suatu depresi. Oke, dok. Jadi artinya kepribadian itu dibentuk oleh pola asuh di masa kanak-kanaknya sampai masa remaja. Oleh karena itu penting buat ibu-ibu ya dan orang tua di rumah mendidik anaknya dengan baik agar tumbuh dan berkembang secara mental optimal. Agar nanti begitu mereka tumbuh jadi dewasa dengan bentuk kepribadian yang baik ya, kepribadian yang kuat dalam menghadapi terpaan kehidupan gitu. Oke, siap dok. Karena kehidupan itu pahit dok ya, nggak selamanya manis dok. Nggak selamanya manis, betul. Oke dokter, tadi sudah fakta, kita lanjut ke pernyataan berikutnya. Gangguan depresi tidak dapat disembuhkan, mitos atau fakta dok? Tidak dapat disembuhkan. Mitos? Mitos. Oke, kenapa dok? Karena depresi dapat disembuhkan. Tapi bisa terulang kembali tadi itu dok. Cuman ya? dapat berulang, tapi bisa juga sembuh sama sekali, remisi ya recovery sama sekali bisa ya. Jadi artinya dengan pengobatan yang baik, dengan psikoterapi yang ajak juga, itu membuat seorang pengidap depresi pada akhirnya dapat melepaskan depresinya, artinya dapat sembuh secara total. Tetapi dia perlu paham tentang dirinya, mengenali stresor-stresor apa sih yang berpotensi membuat dia itu jadi patah. Mekanisme pertahanan jiwa apa sih pada diri dia sekarang ini? Apa sih yang harus dipertebal oleh dia? Nah, oke, siap jadi dok. Modalnya cukup banyak ya, tapi bisa disembuhkan. Oke, siap dok. Berarti bisa disembuhkan. Oke, lanjut dok. Penderita gangguan depresi harus diasingkan, mitos atau fakta dok? Oh, tentu saja. Oke dok. Ya, kita tidak boleh mengasingkan orang dengan masalah kejiwaan apapun bentuknya. Ya, dengan mengasingkan mereka justru semakin membuat depresi itu tambah berat. Karena dia butuh didampingi, dia butuh support system. Entah itu dari keluarga, dari teman dekatnya, dari rekan-rekan dan lain-lain. Semakin orang-orang mengucilkannya, menjauhkannya, maka semakin dia merasa bahwa dirinya dibuang. Depresinya malah semakin tambah berat. Dan itu membuat kepatuhan terhadap pengobatan juga jadi memburuk. Karena dia yakin buat apa saya diobatin lagi.
toh masyarakat juga sudah membuang saya, ya kan ya. Penting ini untuk saya sampaikan kepada banyak orang-orang yang punya keluarga penyintas depresi atau apapun gangguan jiwa bentuknya. Jika ada keluarga Anda yang mengidap suatu kondisi kejiwaan, tolong tetap perlakukan dia sebagaimana manusia seperti biasa. Jangan dipasung, jangan dikucilkan, ya. Tetap perlakukan dia seperti layaknya orang pada umumnya. Hanya saja dia perlu mendapatkan perhatian lebih dengan memberikan pengobatan rutin, ya. Ada suatu kasus di mana udah bagus dirawat di rumah sakit kejiwaan gitu. Pulang-pulang diantar nggak seminggu dibawa lagi. Kenapa? Dikucilkan. Karena sudah ada riwayat sebelumnya, Dok. Dikucilkan oleh keluarganya, dibuang. Nah, akhirnya kan balik lagi. Nah, kan sayang sekali ya upaya yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari layanan primer maupun teman-teman sejawat jiwa juga sia-sia akhirnya. Kami juga butuh bantuan dari masyarakat, dari Bapak Ibu sekalian, pemirsa di rumah. Karena tonggak penyembuhan orang-orang gangguan jiwa ini bukan hanya nakes, Dok, ya. Iya. Justru penting adalah keluarga dekat dan lingkungan sekitarnya, Dok, ya. Iya, betul. Oke, siap, Dokter. Selanjutnya, Dok. Depresi adalah hal yang wajar dalam proses pendewasaan diri, mitos atau fakta, Dok? Itu mitos. Oke. Soalnya dibilangnya gitu, Dok, makin dewasa kayaknya makin gampang depresi, Dok. Iya, jadi depresi itu suatu bentuk gangguan kejiwaan ya. Jadi saya tidak menyarankan semua orang jadi itu untuk mendewasakan dirinya. Bukan begitu maksudnya. Tapi begini, saya ingin katakan bahwa hidup di zaman yang sekarang ini itu tentu saja berbeda dengan di zaman-zaman dulu. Di mana yang sebenarnya terjadi, hidup itu nggak melulu harus bahagia. Kita perlu kadang-kadang merasakan kepahitan. Kita perlu merasakan kesulitan. Kenapa ini penting? Pergantian antara kebahagiaan dan kesulitan di dalam hidup kita membuat otak kita itu tahu mana yang namanya senang, mana yang namanya susah. Tapi kalau hidup kita selalu kita jejali dengan kebahagiaan, nggak boleh susah dikit. Susah dikit, stres harus dipenuhi. Susah dikit harus dipenuhi. Lama-lama otak kita membentuk suatu yang namanya habituasi. Habituasi ini membuat kita jadi susah mengenali apa itu syukur, apa itu kebahagiaan. Memang harusnya begini kok gitu, ya kan ya. Betul. Sehingga jika ada suatu permasalahan kehidupan yang kecil saja, dia sulit untuk beradaptasi dengan itu. Nah, di zaman sekarang ini kan seakan-akan bahwa kita dipengaruhi oleh berbagai macam media ya, media sosial, segala macam, bahwa standar kehidupan yang sebenarnya itu adalah hidup tanpa penderitaan sama sekali. Harus begini, tidak boleh begitu. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjadi pedoman ya, bahwa kita memang harus bergantian hidup itu. Ada pahitnya, nanti juga ada manisnya, persis kayak kopi. Iya, Dok. Nah, terlalu manis juga enak, terlalu pahit juga nggak enak, Dok. Betul sekali. Oke. Selanjutnya, Dok. Gangguan depresi lebih banyak menyerang wanita, mitos atau fakta? Ya, itu fakta. Oke, siap, Dok. Ya, tadi ya sudah saya sampaikan di awal ya, bahwa saat ini memang jumlah depresi cukup banyak. Di Indonesia aja ada 12 juta pengidap depresi dengan rentang usia di atas 15 tahun. Dan sebagian besar kebanyakan adalah perempuan. Oke, Dok. Tetapi walaupun tingkat depresi perbandingannya 1:2, 1 laki-laki, 2 perempuan, tetapi angka suicide-nya, angka bunuh dirinya tertinggi justru pada laki-laki. Mau tahu kenapa? Kenapa, Dok? Pada sense tradisional, di zaman di mana kita dibesarkan, kebanyakan orang tua membesarkan anaknya dengan apa? Kamu laki-laki, jangan cengeng. Aduh. Kamu laki-laki, kamu jangan begitu. Kamu laki-laki, kenapa kamu harus seperti perempuan? Dikit-dikit curhat, dikit-dikit curhat. Akhirnya, laki-laki yang dibesarkan dengan sense tradisional yang kayak gini, tumbuh jadi orang yang nggak mau curhat sama sekali. Menganggap curhat itu suatu bentuk kelemahan, suatu bentuk feminisme. Laki-laki lebih banyak memendam kan? Betul. Kalau perempuan kan ada masalah curhat ya, sama bestinya. Betul. Laki-laki curhat dengan sesama laki-laki itu jarang. Jarang sih, Dok. Lebih banyak mendam sendiri. Betul, Dok. Oleh sebab itu, kenapa tinggi sekali angka kebunuh diri justru terjadi pada laki-laki. Nah, ini saya ingin menghimbau kepada pemirsa di rumah ya, yang punya anak laki-laki, perlakukan dia persis sebagaimana anak-anak pada umumnya aja, tidak memandang gender. Dalam arti, kalau dia ada masalah, ajak dia berbicara, jangan didik dia dengan sense tradisional yang dulu, zaman dahulu kala itu ya, bahwa curhat, menangis, dianggap cengeng. Tidak, betul. Ya, kita semua sama. Nah, begitu kira-kira. Oke, siap, Dok. Oke, selanjutnya, Dok. Trauma bisa menyebabkan depresi, mitos atau fakta, Dok? Ya, itu fakta. Oke, trauma jenis apa ini, Dok, yang dimaksud, Dok? Ya, jadi trauma di masa lalu, trauma di masa kecil, entah itu adalah pelecehan seksual, kekerasan, pemukulan dan lain-lain itu meninggalkan suatu jejak saraf ya. Jadi di dalam otak kita itu ada suatu sistem saraf yang merespon terhadap
stres. Respon stres ini dia merekam jejak peristiwa masa lalunya. Entah itu pelecehan, pembulian, dan segala macam, terbawa sampai masa dewasa, menyebabkan terjadi kerapuhan emosional. Begitu dia ditimpa suatu permasalahan kehidupan, ini patah. Aduh. Dan langsung dia bisa menjadi depresi. Jadi trauma di masa lalu itu sebenarnya warning. Jadi harus segera ditangani sebenarnya. Kalau orang punya trauma masa lalu, mungkin sebaiknya itu rekonstruksi. Dalam arti lebih banyak untuk ngobrol dengan orang lain, ya, dipositifkan. Dok. Daripada dibiarkan pada akhirnya jadi bom waktu gitu loh. Bener dok. Ya? Nanti saat traumanya muncul lagi langsung meledak dok. Bisa meledak atau bahkan kasus yang lain gitu. Tapi kasusnya lain, tapi karena tadi pernah patah ya, meninggalkan jejak saraf tadi secara neurobiologi, akhirnya malah menjadi beneran depresi di masa depannya. Oke dokter Julian, agak merinding ya dok ya bahasan kalau jiwa-jiwa ini dok ya. Oke dok, waktu kita udah mepet dok, ini kita masuk ke sesi kesimpulan. Mungkin dok ada wejangan lah dok atau ajakan kepada pemirsa CTVRI di rumah terhadap tema kita kali ini ialah mengenal gangguan depresi dok. Monggo dok. Ya. Baik pemirsa sekalian, depresi ataupun gangguan jiwa pada umumnya semuanya adalah bentuk ya daripada gangguan jiwa yang juga merupakan penyakit, persis sebagaimana penyakit-penyakit medis pada umumnya. Nggak ada bedanya dengan stroke, hipertensi, atau penyakit-penyakit lainnya. Oleh karena itu, tidak perlu ragu, tidak perlu sungkan untuk datang berobat ke layanan kesehatan jiwa dimanapun Anda berada, di mana di sana akan memberikan pengobatan persis sebagaimana pengobatan pada halnya penyakit-penyakit umum lainnya. Ya, jadi oleh karena itu, kita hapus stigma bersama tentang bahwa gangguan jiwa itu adalah hal yang negatif, tidak, dia sama dengan penyakit-penyakit yang lain pada umumnya. Oleh karena itu, tidak perlu malu ya untuk berobat ke rumah sakit atau ke klinik atau kemana saja di mana Anda pun temui. Gitu. Oke, siap Dokter Julian. Oke dok, kalau ada pemirsa CTVRI di rumah yang ingin konsultasi lebih lanjut dok, Dokter Julian prakteknya di mana aja dok? Ya, pertama saya bekerja di Rumah Sakit Inci Abdul Muiz di Polijiwa setiap hari dari Senin sampai Jumat, juga di Klinik Rahmi di Jalan Sirat Salman, Senin sampai Jumat juga pada waktu malam hari. Itu pukul 7 sampai dengan pukul 9 ya. Oke, siap Dokter Julian. Terima kasih banyak dok atas waktunya untuk hadir di Ruang Kesehatan dok. Mungkin next time pembahasan yang lain dok, saya akan mengundang lagi dokter ke Ruang Kesehatan. Oke, terima kasih banyak ya dok. Iya, sama-sama. Oke, pemirsa Sehat TVRI di rumah sudah 60 menit. Saya menemani Anda di sini. Pesan sehat Dokter Cila kali ini adalah perbanyak imunitas atau tingkatkan imunitas dalam kesehatan jiwa Anda. Kadang-kadang pengalihan itu memang penting dan ciptakan kebahagiaan dan kelegaan buat diri sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa terus saksikan program Ruang Kesehatan di channel TV kebanggaan kita setiap hari Jumat jam 9 pagi. Jangan kemana-mana, langsung saja kita saksikan episode selanjutnya. Terima kasih, salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.